Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini semuanya sudah siap, sudah mandi, sudah duduk yang manis semuanya untuk beribadah. Ya, kita berjumpa lagi dalam Philadelphia Kids Online Class bersama Tante Beta. Yeay! Siapa yang sudah siap, tidak sabar untuk memuji Tuhan hari ini? Mari angkat tangannya. Wow, semuanya sudah siap, semuanya sudah sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Tante ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan waktu kami untuk beribadah pagi ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari saatnya kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita sapa Tuhan. Selamat pagi Bapa. Mari kita naikkan pujian kita dengan sepenuh hati, katakan: Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Dengan sepenuh hati katakan sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kita buka hati, kita buka telinga kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan,
setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sekali lagi katakan, kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ini hati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap diubahkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami menuruti firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Setiap adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Tante Beta dan adik-adik semuanya sudah banyak memuji Tuhan. Kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Ya, semua yang di rumah pasti sudah siap. Masih ingatkah pelajaran minggu yang lalu? Ya, tentang apa? Jadilah teladan. Ya, selama 2 minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana menjadi teladan walaupun kita masih muda, walaupun adik-adik masih anak-anak. Tetapi jangan mau dianggap anak kecil, jangan mau dianggap muda, jangan mau dianggap rendah, tetapi jadi teladan, jadi contoh. Yang pertama dalam apa ya? Masih ingat pelajaran yang 2 minggu yang lalu? Yang pertama, jadi teladan dalam apa? Dalam perkataan, dalam ucapan adik-adik. Yang kedua dalam apa? Tingkah laku, perbuatan adik-adik. Terus minggu yang lalu masih ingat? Jadi teladan, jadi contoh dalam apa? Dalam kasihnya adik-adik kepada sesama. Lalu yang keempat, jadi teladan dalam
kesetiaan yang adik-adik miliki. Nah, hari ini masih dengan tema yang sama. Ini adalah poin yang terakhir untuk kita bisa jadi teladan dimanapun kita berada, khususnya bagi sesama kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Dalam apa ya? Yuk kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keberapa? Yang keempat, ayatnya yang ke-12. Mari kita baca dengan keras, dengan lantang. Ya, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan ini yang terakhir, dalam apa? Dalam kesucianmu. Ya, kesucian itu apa sih? Kesucian itu adalah hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang tidak bernoda. Adik-adik pernah melihat pakaian yang kena noda? Entah itu noda dari cat air, cat tembok, atau makanan. Nah, biasanya kalau pakaian kita putih, kena noda, biasanya mama atau ibu kita akan mencucinya dengan pemutih supaya bisa putih kembali, supaya bisa bersih kembali. Nah, demikian juga kita, hidup kita. Kalau kita hidup suci dan kudus itu bagaimana ya? Hidup suci dan hidup kudus itu harus ditunjukkan dengan perbuatan yang baik. Adik-adik harus memiliki tidak hanya perkataan, tidak hanya sikap, tindakan, tapi juga pikiran harus yang suci, harus yang kudus. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang itu. Apa saja ya? Bagaimana kita harus berbuat kudus, berbuat suci supaya kita bisa jadi contoh buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita. Walaupun adik-adik ini masih kecil. Nah, yang pertama Tante mau ingatkan kepada adik-adik. Dalam ucapan, adik-adik jaga ucapan adik-adik supaya adik-adik jangan sampai berbohong. Berbohong dengan alasan apapun, adik-adik tidak boleh berbohong. Baik itu kepada Tuhan, kepada guru, kepada orang tua, kepada teman. Apapun alasannya, adik-adik tidak boleh berbohong. Itu namanya adik-adik menjaga kesucian ini. Bibir adik-adik, mulutnya adik-adik. Lalu menjaga kesucian apalagi? Tangan. Contohnya apa menjaga kesucian tangan? Adik-adik tidak boleh mencuri atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Ya, jadi tangan ini Tuhan sudah ciptakan untuk tante dan adik-adik untuk melakukan perbuatan yang baik. Bukan untuk mencuri atau bukan untuk memukul teman. Bukan untuk menyubit adik atau bukan untuk apa? Untuk memukul kakaknya. Jadi tangan ini harus adik-adik gunakan untuk sesuatu yang baik. Untuk menyayangi teman, untuk menyayangi sahabat, atau bahkan binatang. Nah, lalu yang ketiga, menjaga kesucian apa? Kesucian pikiran. Pikiran adik-adik, Tuhan kasih otak untuk kita berpikir yang baik, bukan berpikir yang jelek atau yang jahat kepada orang lain. Jadi, jagalah pikiran adik-adik supaya adik-adik tetap kudus. Bagaimana caranya? Jadi, ketika adik-adik memiliki rasa iri hati kepada teman contohnya,
Nah, iri temanku punya handphone baru, atau temanku punya baju yang baru, atau temanku punya tempat pensil yang baru, atau temanku punya sepatu, atau punya apa lagi? Punya tas yang baru. Terus adik-adik iri. Dia kok selalu baru sih? Barang-barangnya selalu baru. Terus bagus-bagus lagi. Lalu adik-adik punya rasa iri hati kepada teman, kepada saudara mungkin, atau kepada sahabatnya adik-adik sendiri. Nah, lalu adik-adik punya niat yang buruk. Nah, aku mau rusaklah itu. Aku mau sobeklah itu. Tasnya aku gunting aja supaya jadi robek. Nanti dia nggak punya tas lagi. Nah, itu pikiran yang jahat. Atau ketika adik-adik pernah disakiti oleh teman, adik-adik terus ingin membalas. Karena adik-adik pernah disakiti atau teman kita pernah berbuat jahat kepada kita. Lalu adik-adik ingin membalas. Itu pikiran yang tidak boleh ada di dalam pikiran adik-adik. Jadi, Tante Beta ingatkan, jaga kesucian mulut, jaga kesucian tangan adik-adik, jaga kesucian pikiran. Lalu yang terakhir, jaga kesucian dan kekudusan mata adik-adik. Jadi, mata yang Tuhan sudah berikan untuk tante dan adik-adik itu harus digunakan untuk melihat yang baik. Ini yang kakak-kakak kelas besar, tante langsung ingatkan saat ini. Jangan sampai handphone yang diberikan oleh orang tua kepada adik-adik, adik-adik gunakan, salah gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Jadi minta izin sama orang tua, walaupun itu sudah diberikan kepada adik-adik. Itu milik adik-adik, tetapi adik-adik harus jadi anak yang bertanggung jawab. Handphone jangan disalahgunakan untuk melihat hal-hal dari YouTube yang tidak baik. Jadi ayo mulai belajar jaga kesucian mata adik-adik. Kalau adik-adik mau jadi contoh yang baik untuk semua orang, mari jaga kesucian hidup kita. Harus hidup kudus, tidak hanya di depan orang tua kita baik, tidak hanya di depan Tante Beta atau guru-guru yang lain, adik-adik jadi baik, tetapi sungguh-sungguh di depan Tuhan, adik-adik hidup kudus, hidup suci, karena adik-adik takut kepada Tuhan dan sayang kepada Tuhan. Jadi kalau takut sama Tuhan, mau jadi teladan dalam kesucian itu dimanapun, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, adik-adik tetap hidup kudus. Siapa yang siap hidup kudus? Siapa yang siap hidup suci? Ya, semuanya sudah angkat tangan. Mari jaga kesucian hidup kita, jadilah teladan dalam segala perbuatan, dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan yang terakhir, kesucian kita. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita lipat tangan, kita tutup mata, pejamkan mata adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah menerimanya. Roh Kudus yang menolong kami, anak-anak-Mu semuanya, untuk menuruti, untuk mentaati firman Tuhan. Tolong anak-anak-Mu untuk bisa jadi teladan, tidak hanya dalam perkataan mereka, perbuatan mereka, kasih, kesetiaan, tetapi juga kesucian hidup mereka, baik kesucian mulut, kesucian tangan, kesucian pikiran, dan kesucian mata. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Yesus saat ini, hamba
menyerahkan anak-anak-Mu semuanya. Berkati mereka, berkati sekolah mereka, berkati tumbuh kembang anak-anak-Mu, dan berkati masa depan anak-anak-Mu. Juga berkati orang tua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah selesai beribadah pagi hari ini, tetapi sebelum Tante akhiri, Tante akan ingatkan kepada adik-adik semuanya supaya adik-adik tetap setia untuk belajar memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Masukkan seberapapun yang adik-adik terima, ambil 10%-nya, masukkan ke dalam celengan. Kalau sudah terkumpul 1 bulan, persembahkan kepada Tuhan, titipkan kepada orang tua atau kepada guru-guru sekolah minggu. Tante Beta mewakili guru-guru Philadelphia Kids mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberi dan yang belum memberi. Tuhan berkati. Tuhan memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Tante Beta juga ingatkan adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ada 5M. Apa saja itu? Mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi bepergian. Oke, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai. Tante ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Philadelphia Kids Online minggu depan. Bye.